dan lu bisa pakai 2 hari gitu tanpa lu ngecas. Bisa nyetel YouTube ya bilangnya, karena dia udah built-in speaker juga. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, 25 jutaan. Di sebelah gue udah ada Indomobil e-motor Adora. Ini adalah motor listrik yang diluncurin sama Indomobil ya, dan motor ini tuh cukup fenomenal karena punya fitur-fitur yang cukup berbeda dari motor listrik pada umumnya. Dan gue bakal bahas motor listrik yang satu ini, makanya jangan di skip, tonton terus sampai habis. Nah, kalau kita lihat secara desain ya, sekilas itu mirip banget kayak motor dari Honda, itu SH150 atau Piaggio Medley. Karena dia punya lampu yang disetang gitu, terus bodinya juga cukup tinggi gitu kelihatannya, walaupun di bagian kaki-kaki dia masih pakai ring 14 nih, depan dan belakang. Kalau di SH150 atau Medley itu pakai ringnya 16. Nah, di sini kelihatan dia tampilannya udah futuristis banget sebagai motor listrik. Bisa dilihat dari lampu utamanya dia ada pakai proyektor ya, terus ada kayak shroudnya gitu, bentuknya kotak. Dan banyak banget list chrome nih, di atas lampunya ada chrome, di tengah sini di emblemnya warna chrome juga, dan emblemnya menyala gitu. Terus di bawah sini ada lampu yang kelihatan futuristis banget, dia DRL gitu dari kiri sampai kanan, dan pojok-pojokannya itu jadi lampu sen. Nah, kalau lihat ke belakang sedikit ya, Indomobil e-motor Adora ini dia pakai stang yang udah di cover begini, dan dia panel meternya gede banget. Dan di sini ada satu komponen yang mengingatkan gue sama motor Honda lagi, yaitu adalah spionnya. Spionnya kayak PCX ya, jadi ini mirip banget sama PCX, mungkin beda di bagian tangkainya doang, dia agak pendek menyesuaikan dengan bentuk motornya. Terus di bagian tombol-tombol sen gitu-gitu dia nggak pakai yang model tuas gitu-gitu. Sen masih pakai tuas, cuma buat kayak lampu gitu-gitu dia tombolnya berbeda, kotak begini kanan kiri, dan cukup besar tombolnya. Dan dia dikelilingin sama lampu juga nih. Nah, di bawahnya lagi itu ada masih pakai kunci, dia ada rumah kunci begini, tapi udah ada remote-nya. Ini buat kayak alarm gitu-gitu, buat answer back gitu, remote kayak gini, jadi kayak Scoopy yang lama ya. Di sebelah kirinya ada kompartemen yang cukup besar dan udah disediain juga USB buat ngecas gadget gitu. Kalau ke bawah ada deck yang rata, jadi ini decknya luas banget, bisa buat bawa barang karena dia rata, dan baterainya jelas nggak di sini, jadi bikin posisi duduk harusnya lebih enak ya, ntar kita cobain. Ada cantelan juga di sini, cukup besar cantelannya. Ini joknya lebar, empuk juga kalau ditekan-tekan tuh, dan dia konturnya beda depan sama belakang. Di bagian belakang sini ada behel yang cukup panjang, dan dia dikasih lebihan lagi behelnya. Mungkin kalau kita mau bawa barang gitu, atau ntar ada aksesoris kayak box gitu-gitu, mungkin bisa pakai si behel ini. Nah, kalau di desain belakangnya sih dia pakai lampunya juga udah keren banget. Dia garis-garis gitu warna merah, semuanya udah LED. Ada mata kucing juga di bagian spakbor, dan spakbornya juga dia lebar banget. Nah, ini bagian panel meter, dia banyak banget informasi yang ditampilin di sini. Ini ada speedometer nih, ada persenan baterai, cuma nggak ada range yang ditampilin, jadi kita nggak tahu berapa kilometer lagi nih motor listriknya bisa menempuh gitu. Cuma ada persenan baterai aja. Nah, kalau lihat di sini ada set, back, ada arah-arah gini karena ini bisa disentuh. Jadi kalau kita sentuh ke set ini, nah dia ada beberapa menu. Salah satunya itu bisa konekin motor sama HP. Jadi dia bukan model kayak Y-Connect atau yang lain gitu ya, tapi ini mirroring. Jadi kalau udah connect begini nih kita langsung kalau udah download aplikasinya, dan dia baru bisa di Android juga. Udah download aplikasinya, tinggal scan, habis scan itu langsung bisa mirroring. Ini kita coba aja mirroringnya dari HP. Nah, ini udah screen mirroring, ada connect. Tinggal pencet screen mirroring, mulai sekarang. Nah, ini udah bisa nih mirroring nih. Jadi kalau kita home, ini kita back di sini. Nah, di sini kelihatan tampilan layar HP-nya nih. Kalau kita geser-geser dia juga berubah. Dan ini kalau dari Adoranya sih bisa nyetel YouTube ya bilangnya, karena dia udah built-in speaker juga gitu. Ini juga, jadi emang menunjang kenyamanan banget di Wemoto Island ini. Nah, mesinnya tuh di bagian tengah ya, kayak motor matic pada umumnya. Selain YouTube, yang paling berguna sebenarnya dipakai untuk maps nih. Jadi kalau kita maps begini, nah kita landscape-in HP-nya. Nah, ini kita bisa jadi petunjuk arah ya. Jadi nggak usah lagi pakai phone holder lagi di motor, naruh HP di luar tas gitu-gitu, bahaya juga. Ini bisa langsung begini, kita lihat langsung aja direction-nya di layar Indomobil e-motor Adora. Nah, selain screen mirroring tadi, Indomobil e-motor Adora ini juga bisa
fitur lain seperti traction control dan hill start assist. Jadi caranya itu harus puter gas sambil direm, sambil pencet tombol D di sini. Terus kita nyalain motornya, dia baru fiturnya nyala. Itu buat yang traction control. Kalau buat hill start assist, lakukan dengan cara yang sama tapi pencet tombolnya yang P. Nah, ntar dia ada di sini nih. Nah, oh ini yang hill start assist nih yang D. Kalau yang kita nyalain yang P, itu baru buat traction control. Nah, buat motor listriknya si Indomobil e-motor Adora ini tuh pakai penggerak yang ada di roda belakang. Jadi dia pakainya brushless DC gitu ya, dan kekuatannya sampai 3 kW dan torsinya tuh sampai 140 Nm. Buat baterainya dia ada di bawah jok sini nih. Nah, jadi kalau kita buka joknya, ini bagasi bawahnya bisa dilepas. Nah, di sini baru kelihatan ada baterainya dan kelihatan bagasinya gede banget, dan klaimnya Indomobil itu bagasi ini bisa buat naruh helm, tapi harus dilepas tuh lantai bagasinya, jadi helmnya langsung ketemu sama baterai. Nah, kapasitas baterai sendiri sampai 76,8 volt dan 32 ampere hour. Buat jarak tempuhnya sih bisa sampai 110 km ya, tapi secara real time-nya belum tentu segitu, dan kecepatannya bisa sampai 75 km per jam. Nah, sekarang gue kasih tahu gimana cara ngecasnya. Jadi kalau lu beli Adora ini dapat charger standar kayak begini, ini yang belum fast charging. Itu tinggal colokin aja ke listrik umum kayak gini, terus nyolokinnya itu ada di bawah jok sini. Buat ngecasnya itu kurang lebih dari 0 sampai 100% tuh di 6 jam. Nah, sebelum kita cobain, kita coba reading positionnya dulu. Jadi dia emang cukup panjang ke belakang ya, jadi buat joknya itu dia agak jauh. Buat gue yang tingginya 170 cm lebih kurangnya, ini bikin enak banget karena semua bagian badan tuh ketopang semua. Dan bisa dilihat decknya juga agak luas, jadi kaki tuh bisa agak kemana-mana gitu. Dan dia buat bawa galon pun masih bisa nih, enak banget emang kalau buat bawa barang-barang yang cukup besar di tengah sini. Terus kalau kita turunin, nah ini dengan posisi gue yang tadi ya, itu emang nggak bisa ding napak dengan sempurna. Bisa napak dengan sempurna ini, kelihatan gue bisa napak semua bagian kaki, walaupun emang agak harus lurus ke bawah ya, kakinya nggak nekuk banget. Dan kalau buat belok, dia patahnya juga lumayan banyak, tapi nggak nyampe, stangnya tuh nggak nyampe kena kaki, jadi masih aman lah ya. Oke, akhirnya nih nyobain juga si Indomobil Adora nih. Nah, sebenarnya tuh motor listrik ini tuh cukup menarik ya, karena setelah dicobain, impresi pertama gua dari motor ini adalah empuk banget cuy. Jadi kalau dibandingin motor listrik yang lain ya kayak Polytron atau Alfa gitu, nah ini tuh rasanya jauh lebih empuk gitu. Nah, kalau soal tenaga ya, yang gua rasain dari Indomobil motor Adora ini adalah dia tenaganya tuh tetap instan gitu. Jadi lu ya instannya ada tapi nggak terlalu agresif banget. Jadi kalau lu baru muter gas di awal itu dia nggak ngasih torsi yang bener-bener ngejedang gitu. Jadi kalau lu masih pemula di motor listrik, lu nggak bakal kaget lah pakai Adora ini. Tapi ketika lu puter tenaganya lebih dalam lagi nih si throttle-nya ini, itu tuh dia bener-bener baru ngasih torsi yang lu mau gitu. Dan ini ngejedang banget cuy. Jadi enak lah buat ngejar-ngejar atau nyalip mobil gitu-gitu, yang ngejar-ngejar waktu gitu ya, terutama lagi buru-buru apa segala macam, itu enak banget pakai motornya. Nah, tenaga itu juga dibagi nih sama 3 mode berkendara. Jadi dia ada 3 mode yang ditawarin sini. Dia bentuknya angka ya, bukan Eco normal sport, tapi kayak 1, 2, 3. 1 itu yang paling pelan, 3 itu yang paling kenceng gitu. Nah, ini 3-3-nya tuh ngasih batasan kecepatan. Kalau di yang mode 1 itu dia maksimal tuh di 30 km per jam, sekitar segitu. Jadi cocoknya emang dipakai di daerah-daerah perumahan begini. Apalagi buat yang masih pemula itu bisa banget pakai yang 1, karena emang torsinya juga tidak terlalu besar gitu dibandingin nomor 2 sama 3. Nah, nomor 2 itu yang paling moderat. Jadi kalau gua pakai keluar jalan raya, itu gua pakai nomor 2. Dia torsinya masih oke. Tapi emang dari segi kecepatan dibatasi sampai 55 km per jam doang. Jadi ya
ya masih enak lah buat di dalam kota yang macet-macetan gitu ya. Kita bisa irit daya, tapi juga punya kecepatan yang nggak pelan-pelan banget. Wish. Paling enak tuh di nomor ketiga buat pecinta kecepatan kayak gue. Jadi kalau kita pakai di nomor 3, itu tuh bener-bener torsinya besar banget. Kecepatannya juga lumayan ya, walaupun kalau kita bicara kecepatan biasanya orang mikirnya di 100 km per jam segala macam, tapi menurut gue dia walaupun 75 kecepatannya itu, tapi masih bisa sampai 78, dan itu enak banget cuy. Gue lari segitu tuh di dalam kota masih cukup lah ya, karena emang si Adora ini diperuntukkan buat di dalam kota doang. Nah yang lebih menarik lagi, walaupun baterainya udah berkurang ya, kayak sekarang ini bisa dilihat di 26%. Di kamera kelihatan apa enggak, karena emang panel meternya ini nggak terlalu kelihatan ya kalau siang-siang, walaupun dia udah bisa dual zone. Jadi kalau siang ini dia putih, kalau gelap gitu malam dia jadi warna hitam gitu, jadi bisa menyesuaikan. Tapi masih nggak kelihatan juga nih kalau siang-siang walaupun udah putih begini. Nah balik lagi tadi ke soal tenaganya, walaupun dia dayanya udah 26%, itu dia nggak turun gitu, torsi tenaga yang dikasih itu nggak turun, jadi masih terus bisa diajak lari. Lu nggak usah takut jadi tiba-tiba pelan, motornya nggak enak dipakai karena terlalu pelan segala macem. Ini masih enak banget. Cuma ya balik lagi, ketika lu daya udah turun, mendingan lu ganti ke mode 2 atau 1 yang lebih irit daya gitu ya, biar bisa jangkau jarak yang lebih jauh gitu, karena dia motor listrik. Jadi lu kalau habis daya kan ribet, harus ngecas. Nah soal konsumsi dayanya ya, konsumsi daya dari Indomobil e-motor Adora ini tuh gua pakai bolak-balik rumah kantor doang sih sebenarnya. Jaraknya 15 kilo dari rumah ke kantor gua. Itu kira-kira habisnya tuh sekitar 20% cuy. Jadi kalau kita pakai bolak-balik habis berarti 40% kan sehari itu bolak-balik. Nah kalau dipakai dari full sampai habis, kemungkinan itu bisa dipakai 2 harian lah si Indomobil e-motor Adora ini. Jadi gue ngerasanya sih cukup irit ya buat sebuah motor listrik ya, walaupun kalau dibandingin sama Maka gitu atau Alpha Entry yang kemarin kita review itu ini sebenarnya sedikit lebih boros, tapi karena kapasitas baterainya juga berbeda gitu, jadi emang ini tuh masih gue ngerasanya masih oke. Apalagi gue makanya di mode kedua gitu, jadi emang yang bukan paling irit daya banget, gue pakai secara normal juga. Ya kebutuhan sehari-hari lah kita di jalan raya, nggak bisa pelan-pelan banget juga gitu kan, tapi nggak ngebut-ngebut juga, itu masih oke lah 20%. Jadi kalau dibandingin motor bensin ya mungkin lu lebih irit lah. Nah buat ngecasnya nih, ngecasnya tuh dia butuh waktu sampai emang 6 jam itu kalau dari 0 sampai 100% lah. Tapi kalau nggak sampai 0 banget, kayak misalnya gue tuh biasanya di 30, di 20 kayak gini nih, itu udah gue cas, itu nggak nyampe 6 jam, paling sekitar 4 atau 5 jam lah, itu udah bisa penuh lagi. Jadi kalau gue di kantor nyampe gitu, gue kerja itu gue tinggal ngecas aja. Pulang pun begitu, kalau misalnya abisnya di rumah ya gue mau tidur gue cas dulu, bangun tuh udah penuh kayak gitu. Nah buat handling sebenarnya ini enak ya motornya, karena apalagi dia punya posisi duduk tuh yang nggak jongkok banget kayak motor listrik Cina pada umumnya. Ini masih kayak normal lah, kayak bawa motor biasa. Peleknya juga lumayan besar, jadi buat belok-belok tuh enak. Pengereman juga enak, pakem banget asli, mau depan mau belakang itu pakem. Cuma emang di master rem yang depan ini tuh agak dalam gitu gue ngerasanya, jadi nggak terlalu responsif. Tapi begitu udah kena gigitannya itu pakem banget sih. Cuma masalahnya agak dalam aja. Sisanya masih oke. Bisa bawa barang juga di motor ini, bagasinya ada gitu, dan peredamannya juga enak banget tuh ngelewatin speed bump. Oke, itu dia tadi review soal Indomobil e-motor Adora ini ya. Secara kesimpulan sih motor ini sebenarnya masih worth it banget lu beli. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, 25 jutaan. Dan lu bisa pakai 2 hari gitu tanpa lu ngecas gitu, karena emang dia sebenarnya ya nggak irit-irit banget, tapi nggak boros banget juga gitu secara penggunaan daya listriknya. Jadi gimana menurut lu? Berikan komentar lu di bawah soal motor yang satu ini, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye bye.